nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyatuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah melimpahkan pada kita taufik untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Shalih Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Abdullah Al-Atsari rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang pengertian as-salaf. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian al-aqidah, karena ini aqidatus salaf. Kita harus tahu satu persatu masing-masing istilah, masing-masing kata, maksudnya apa dan bagaimana. Pengertian salaf sepintas kita sudah bahas bahwa salaf artinya pendahulu. Kemudian ditambahi kata as-soleh untuk memisahkan, karena ada pendahulu yang tidak soleh. Jadi kita hanya mengikuti akidahnya pendahulu yang soleh. Kalau salafus soleh yang dimaksud adalah sahabat, maka semua sahabat pasti soleh. Tapi kalau salaf maksudnya adalah tabi'in, maka di antara tabi'in ada yang tidak soleh, karena munculnya kebid'ahan di masa tabi'in. Sehingga perlu ditambahi kata as-soleh agar membedakan bahwa kita tidak mengikuti akidah tabi'in yang menyimpang dari akidahnya sahabat atau akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullahu taala, setelah memaparkan ayat dari surat An-Nisa ayat 80 ya. Ya, kita ulangi sedikit ayat An-Nisa 80. Allah mengatakan, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul itu berarti dia mentaati Allah. Jadi enggak ada dikotomi antara Allah dengan Rasul atau taat kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul itu sudah otomatis taat kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita mengatakan Islam ini adalah as-sunnah, as-sunnah itu ajaran Rasul, maka itu ya sudah, as-sunnah itulah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu as-sunnah, as-sunnah itulah Islam. Jadi tidak ada perbedaan antara Islam dengan as-sunnah. Kalau ada orang ngaku Islam tapi tidak mengikuti Rasul, itu bukanlah Islam. Sejatinya ya, apapun ajarannya berupa akidah terutama ya, yang tidak melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan Islam. Ini yang harus kita tekankan, ini harus kita pahami dengan baik. Kadang-kadang orang alergi duluan dengan istilah-istilah gitu. Wah, ini salaf nih, salafi, wahabi dan sebagainya. Ditakut-takuti begitu, ya mudah sekali orang ketakutan, namanya ditakut-takuti ya. Saya sendiri dulu ketika SMP sudah ditakut-takuti oleh guru agama di SMP. Hati-hati dengan wahabi, aliran sesat wahabi. Jadi SMP kelas 2 saya ingat sekali itu ditakut-takutin begitu ya. Saya langsung tertanam dalam hati wahabi itu bahaya, wahabi itu aliran sesat yang haus darah, suka membunuh para ulama, suka menghancurkan kuburan, suka ini, suka itu, segala macam lah pokoknya disampaikan waktu itu. Enggak semuanya saya ingat ya. Tapi yang jelas tertanam di benak saya waktu itu intinya wahabi itu bahaya, sesat. Dan saya enggak tahu ajarannya seperti apa. Bagaimana sebenarnya siapa dan bagaimana, apa saja isi ajarannya, saya nggak tahu sama sekali. Pokoknya sudah didoktrin wahabi sesat bahaya, begitu saja. Nah lebih parahnya kemudian ya, belakangan santri disebutkan wahabi karena nggak laku maka ganti nama menjadi salafi. Ini jelas-jelas penipuan besar ya. Wahabi ketika disebarkan ke berbagai negara, sebagian nggak laku, kayak di Indonesia katanya nggak laku, akhirnya ganti nama menjadi salafi. Ini salah besar. Ketahuilah salafi itu sebelum adanya wahabi. Salafi itu didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagian ada yang mengklaim Salafi itu yang membuat adalah Ibnu Taimiyah katanya. Ini juga salah, ini tuduhan ya, tuduhan tanpa bukti. Salafi itu bukan sebuah sekte atau aliran, ajaran, kelompok, golongan, gerombolan atau apalah namanya ya, yang didirikan oleh seseorang. Jadi tidak ada organisasi, kelompok yang didirikan oleh seorang namanya Salafi yang kemudian dianut oleh sekian banyak manusia di muka bumi ini. Jadi tidak ada. Ya kalau ada oknum mendirikan sebuah ormas namanya Salafi mungkin saja ya, nggak tahu saya. Tapi sejatinya Salafi ini bukan organisasi. Salafi ini bukan kelompok. Salafi bukan sekte. Makanya orang itu mau bubarin Salafi, Salafi yang mana mau dibubarin? Atas dasar apa Salafi dibubarin? Tidak ada gitu. Nggak bisa. Kalau kemarin di Indonesia seperti dibubarkan FPI gitu, itu ormas bisa dibubarin. Atau dibubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu Hizbut Tahrir itu organisasi internasional itu. Ada Hizbut Tahrir Internasional, ada Hizbut Tahrir Indonesia. Itu bisa dibubarin karena apa? Dia organisasi. Nah kalau Salafi di mana yang mau dibubarin? Nggak bisa, nggak ada. Ini adalah ajaran. Ini ajaran Nabi SAW. Ini hanya sebuah pemahaman. Makanya pemahaman Salafi itu ada sejak dulu sampai kiamat insya Allah. Yang itu akan dianut oleh siapapun yang mempelajarinya dan mengamalkan ajaran itu. Itulah Salafi, walaupun organisasinya apapun beda-beda. Di Muhammadiyah ada Salafi, ada. Di NU ada juga Salafi. Jangan dikira Salafi itu cuma milik kelompok yang dituduh Wahabi itu, tidak. Wahabi ganti nama jadi Salafi, tidak. Ini salah besar. Dari dulu ya, di Indonesia maupun di luar negeri sana, Salafi itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sebelum adanya dakwah Wahabi ya. Yang dituduh sebagai Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau belum berdakwah, Salafi itu sudah ada gitu. Jadi jangan dikira Wahabi ganti nama menjadi Salafi. Ini tuduhan ya. Nah biasa ya, orang-orang yang memang tidak suka dengan as-sunnah itu akan membuat tuduhan dengan berbagai cara lah. Tapi mereka tidak bisa membuktikan. Tuduhan tanpa bukti dan itu batil, kata Rasulullah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Jadi kalau menuduh tanpa bukti itu batil ya. Demi hukum tidak ada artinya. Jadi siapa taat Rasul itu otomatis taat siapa? Taat Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Dan siapa yang berpaling, maka tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad atas mereka sebagai apa? Sebagai penjaga. Nah ini harus diperhatikan betul. Rasul nggak wajib untuk menjaga orang untuk semuanya menjadi ahlu sunnah. Rasul nggak diwajibkan untuk menjaga semua orang untuk menjadi salafi. Rasul sudah meninggal, nggak bisa menjaga mereka. Rasul cuma menyampaikan, dan hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan aturan, Allah memberikan perintah, larangan, Allah memberikan motivasi, ancaman, Allah sudah menyediakan pahala dan Allah menyediakan neraka juga. Itu semuanya sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka siapa yang mentaati Rasul, itulah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah orang-orang yang akan terancam dengan apa? Murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya kita ingin tekankan ya, bahwa dakwah sunnah itu bukan dakwah baru. Ini harus dicatat baik-baik. Dakwah sunnah itu bukan dakwah baru, bukan ajaran baru, bukan aliran baru. Ini justru yang ori, yang asli, yang dari sumber asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diperhatikan betul. Kita ini hanya mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kurang tidak lebih. Tidak ada pendapat satu tokoh yang kemudian kita kultuskan, enggak ada. Di dalam ajaran Salafi ini tidak ada seperti itu. Salafi ini mengkultuskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian kalau orang itu ijma gitu, kesepakatan salafus saleh itu baru kita anggap sebagai hujjah. Jadi kalau sahabat bersepakat itu hujjah.
Tapi kalau cuma perkataan Abu Bakar atau Umar atau siapapun yang di bawah itu bukan hujjah. Cuma kalau ada perkataan sahabat bertentangan dengan perkataan tabi'in atau di bawahnya lagi, tentu kita lebih mendahulukan sahabat karena mereka yang lebih paham Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau satu sahabat berpendapat itu bukan hujjah. Yang hujjah adalah ketika mereka bersepakat. Jadi kita harus paham dulu beragama itu gimana caranya gitu. Beragama itu gimana cara mengambil agama ini? Ini masalah besar ya. Gara-gara orang nggak tahu cara mengambil agama, akhirnya muncul firqah-firqah macam-macam. Firqah itu artinya golongan-golongan gitu. Ini kita bukan menggolong-golongkan orang ya. Kita cuma melihat kenyataan di lapangan bagaimana manusia ini sudah bergolong-golongan. Ya kita cuma menjelaskan. Oh kalau golongan ini modelnya begini, yang ini begini dan begitu. Begitu ketika kita belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu pembahasan kitab-kitab dulu klasik sejak dulu kala semua membahas itu. Dulu ada kitab misalnya Al-Milal wan Nihal misalnya, itu menjelaskan firqah-firqah macam-macam. Kemudian ada kitab namanya Al-Firaq dan lain sebagainya lah, yang jelas banyak sekali ya. Al-Farqu bainal Firaq, perbedaan antara firqah-firqah. Kemudian bahkan setiap kitab akidah pasti membahas itu ya. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari misalnya punya kitab Al-Ibanah, itu juga menjelaskan tentang firqah Mu'tazilah, firqah Jahmiyah dan sebagainya. Nah ini bisa dikaji nanti kitabnya ya, agar kita tahu seperti apa akidah Abu Hasan Al-Asy'ari yang beliau mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu surat Muhammad ayat 33. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "atiullaha," taatilah Allah dan Rasul, wa atiur Rasul, dan taatilah Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Perhatikan ya di sini ya, Allah perintahkan taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, dan jangan batalkan amal-amal kalian. Jangan batalkan amal-amal kalian. Ini artinya apa? Kalau kita tidak taat kepada Rasul, amal kita bisa batal. Ya. Kalau kita tidak taat Rasul, apa? Amal kita bisa batal. Ini bahaya. Kenapa? Kalau amal itu menyelisih sunnah, itu ditolak pasti. Rasul menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada padanya urusan kami, jadi enggak ada sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Ya, maka dia apa? Tertolak. Jadi sia-sia. Itu berkaitan per amal yang tidak sesuai sunnah Rasul. Kalau penyimpangan terhadap Rasul itu berkaitan dengan perkara yang bisa membatalkan keimanan, maka batal seluruh amal. Walaupun amalnya per amalnya itu sesuai tuntunan Rasul, tapi ketika dasar imannya sudah rusak, maka seluruh amal bisa batal. Ini bahayanya orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat Rasul itu sebuah keniscayaan ya, kewajiban. Kalau ada golongan atau majelis taklim atau pengajian atau ustadz atau kiai atau apapun lah, guru ngaji yang kemudian mengajarkan kepada pengikutnya tentang tidak wajib mengikuti Rasul misalnya, kita enggak, atau bahkan dilarang jangan ikut Rasul, harus ikut ini, harus ikut itu, segala macam ajaran, ketahuilah itu ciri-ciri aliran sesat. Begitu. Dan ini kita menjelaskan, bukan menuding, bukan memvonis siapa-siapa. Ini sebagai patokan saja. Kalau ada golongan melarang pengikutnya mengikuti Rasul, ketahuilah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah pasti mengajak pengikutnya kepada apa? Kepada taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Karena kita mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi bersaksi Allah sebagai sesembahan yang sah, yang satu-satunya, itu mewajibkan kita untuk bertauhid, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, itu mewajibkan kita untuk apa? Ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa nahana an mukhalafati amrihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang untuk menyelisihi perintahnya. Allah melarang kita untuk apa? Menyelisih perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksiat itu lawannya taat, ya. Jadi beragama itu sebenarnya kewajibannya jelas, ya. Bertauhid, tidak syirik, taat, tidak maksiat, dan mengikuti sunnah, tidak bid'ah. Jadi dakwah sunnah ini atau dakwah salaf ini itu dakwahnya jelas, ya, mengajak kepada tauhid berarti tidak syirik, kemudian mengajak kepada as-sunnah berarti tidak bid'ah, dan mengajak kepada taat berarti tidak maksiat. Jadi jelas gambaran beragama itu seperti apa, ya. Ajarannya 3, larangannya 3. Tauhid menghindari kesyirikan, kemudian as-sunnah menghindari kebid'ahan, dan ketaatan menghindari apa? Kemaksiatan. Maka kalau ada dakwah kok hanya mendakwahkan yang terakhir saja, taat tapi tidak mendakwahkan tauhid, tidak mendakwahkan as-sunnah, ketahuilah itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah murni berdakwah tauhid. Belum ada taat, ibadah dan sebagainya, belum banyak. Jadi ajarannya penekanannya pada apa? Pada tauhid. Jadi jelas, ya, dakwah sunnah itu atau dakwah salafi itu 3 perintah dan 3 larangan. Itu titik utamanya. Dakwah kepada tauhid, kemudian menghilangkan apa? Kesyirikan atau menghindari kesyirikan. Kemudian dakwah kepada as-sunnah dengan menghindari apa? Kebid'ahan, dan dakwah kepada taat menghindari maksiat. Walaupun semua ini bisa dikumpulkan dalam satu kata taat gitu. Tauhid itu taat, as-sunnah juga taat. Semuanya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau enggak taat kepada Rasul itu namanya bermaksiat. Maka dikatakan di sini wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasannya. Apa akibatnya? Yudkhilhu naron, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi orang yang tidak mau taat kepada Rasul, ancamannya apa? Neraka. Di dunia akan masuk firqah sesat, golongan yang sesat yang menyimpang. Di akhirat masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali, ya, hidup kok tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya adab yang menghinakan. Baginya adab yang menghinakan. Jadi kekal di dalam neraka, di neraka diadab dengan adab yang menghinakan. Itulah dampak buruk dari apa? Bermaksiat kepada Allah kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beragama itu memang enggak boleh melanggar gitu. Beragama itu enggak boleh menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam perintah yang paling penting, yaitu tauhid. Kemudian dalam masalah ibadah, jangan sampai ibadahnya menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekarang orang-orang yang mengatasnamakan ibadah tapi sejatinya enggak ada dari Rasul. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Bid'ah. Itu yang kita khawatirkan menimpa kaum muslimin. Makanya dakwah sunnah, dakwah salafi itu memang dakwah yang istiqomah untuk membasmi 3 perkara itu: kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan.
Kalau dakwah-dakwah yang lain mungkin fokusnya kepada kemaksiatan gitu. Kalau masalah maksiat itu disepakati oleh semua agama bahkan ya. Agama mana yang menghalalkan pembunuhan? Agama mana yang menghalalkan perzinaan? Agama mana yang menghalalkan kedoliman? Tidak ada. Jadi semua agama sepakat di situ. Makanya kalau dakwah hanya mengajarkan tentang larangan maksiat saja, itu belum dakwah sunnah. Itu belum dakwah Islam, itu dakwah semua agama itu. Dan itu mudah ya. Artinya itu hanya cari keuntungan dunia kalau seperti itu. Kalau kita mencari keuntungan akhirat, kita mencari ridha Allah, dakwah itu tidak semata-mata membasmi kemaksiatan. Sedangkan membasmi kemaksiatan itu juga berat tantangannya kan. Orang yang melarang-larang orang judi bisa dikeroyok, bisa dibasmi ya. Orang yang melarang orang pacaran, orang zina itu bisa di demo para pezina ya. Di Indonesia itu apa-apa bisa demo masalahnya kan. Orang LGBT bisa marah ketika kita larang LGBT. Nah itu yang namanya dakwah pasti ada resiko pasti. Itu baru melarang apa? Maksiat itu saja ada penentang, apalagi melarang bid'ah lebih banyak lagi penentangnya. Ya, lebih berat lagi itu. Apalagi melarang kesyirikan itu juga lebih berat lagi. Jadi begitulah dakwah. Dakwah itu selalu ada tantangan, selalu ada ancaman, gangguan, rintangan dan sebagainya. Itu yang kita katakan kemarin, kehidupan itu memang seperti itu ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainakum. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara kalian. Maksudnya apa? Antara menang dan kalah itu Allah gilirkan terus. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Itu dalam masalah apa? Peperangan fisik, pertempuran fisik. Tapi kalau dalam masalah ilmu, Islam ini enggak pernah kalah. Dalam masalah ilmu, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak pernah bisa dikalahkan oleh argumen dari aliran manapun. Kemudian wa amarana Allah taala an na'khudha ma amarana bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa natruku ma nahana anhu, dan juga kita harus meninggalkan apa yang Rasulullah larang kita darinya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ini perhatikan ini, pedoman yang dipakai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam Al-Hasyr ayat 7 jelas sekali Allah menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasul, maka ambillah dia. Maksudnya semua ajaran Rasul ambil, semua berita dari Rasul ambil, nggak boleh ragu. Semua beritanya yakin itu benar. Sami'na wa saddaqna, kami dengar dan kami benarkan. Kemudian kalau perintah kita laksanakan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Begitu slogan orang Islam. Para sahabat begitu slogannya, makanya mereka menjadi manusia terbaik, menjadi generasi terbaik. Kalau kita ingin menjadi seperti sahabat, ya begitu juga slogannya. Apa perintah Rasul kita laksanakan semaksimal kemampuan. Kemudian kata Allah lagi apa? Wa manahakum anhu fantahu, maka apapun yang Rasul larang kalian darinya, maka berhentilah, tinggalkanlah, jauhilah ya. Larangan-larangan tidak boleh kita dekati. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kita jauhi memang. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu larangan berupa maksiat. Larangan berupa bid'ah juga. Rasul sudah melarang kebid'ahan. Tapi Rasul tidak merinci kebid'ahan, karena kalau dirinci jatuhnya jadi maksiat namanya. Kalau bid'ah itu larangannya umum, jangan ikuti hal-hal baru dalam agama. Nah itu semua sudah Rasul wanti-wanti ya. Rasul sudah tegur para umatnya nanti, kaum muslimin yang ikut ajaran Nabi, untuk berhati-hati dari segala bentuk ajaran baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam banyak hal yang memang itu menyelisih kaidah dalam
ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkara kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ini perkara yang paling bahaya. Itu yang bisa membatalkan keislaman seseorang, ya. Ajaran-ajaran yang dari luar Islam kemudian diislamisasi ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Isme kan artinya faham, ya. Pemahaman dari segala pemahaman orang-orang yang bukan diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak sekali. Dan itu diajarkan kepada orang Islam, ya, atas dasar ilmu lah, apalah segala macam. Akhirnya tidak sedikit orang Islam yang meyakini hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dakwah sunnah itu menyampaikan hal seperti itu berat, ya, karena harus mengoreksi pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang memang beredar di tengah masyarakat. Kalau kemudian resikonya pasti akan berbenturan, itu pasti. Cuma kita bukan ingin membuat kericuhan atau apa. Yang jelas kita hanya ingin menyampaikan kebenaran. Yang bisa menerima alhamdulillah, yang belum menerima kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Begitulah dakwah, ya. Jadi dakwah itu seperti itu. Jadi apapun yang Rasul larang maka berhentilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Begitu cara bertakwa. Jadi takwa itu dengan cara apa? Melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah takwa. Jadi Allah tegaskan di sini, bertakwalah kepada Allah. Begitulah cara bertakwa. Kalau orang masih mau menyelisih Rasul, itu tidak bertakwa. Walaupun setiap Jumatan kita sering dinasihati, mari kita tingkatkan takwa, mari kita tingkatkan takwa, tapi kita nggak mau mempelajari ajaran Rasul, gimana bisa meningkat? Nggak bisa. Orang setiap Jumat kita bertekad ingin meningkatkan takwa pun, tapi tekad doang, kemudian tidak mau mempelajari as-sunnah, tidak mengerti mana sunnah, mana bid'ah, tidak mengerti mana taat, mana maksiat, tidak mengerti mana tauhid, mana syirik, tidak akan pernah menjadi orang bertakwa. Ya, itu kalau merasa bertakwa hanya perasaannya saja gitu. Dan merasa bertakwa pun bagian dari ujub, ya, bagian dari maksiat sebenarnya. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Kemudian, jadi perhatikan ini ayat-ayat ini, ya. Kalau lebih bagus lagi dihafalkan, silakan dihafal. Ini ayat-ayat yang menjadi landasan kita beragama. Kita beragama itu ngikut apa sih? Kita cuma ikut ayat, kita ikut hadis, kita ikut para salaf. Mau ikut siapa coba? Sekarang siapa manusia paling hebat di muka bumi ini? Kan tetap aja nggak lebih hebat daripada salafus soleh. Salafus soleh lebih hebat, direkomendasi oleh Allah, dipuji oleh Allah. Kita siapa? Kita tidak akan menjadi baik kalau tidak mengikuti salaf kita, ya. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, seorang imam, salah satu dari imam 4, ya, yang pengikutnya besar, ya, Imam Darul Hijrah, imam negeri Hijrah Madinah. Beliau mengatakan apa? Lan yasluha akhiru hadil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Begitu, ya. Jadi umat akhir zaman sekarang atau kapanpun lah, pokoknya umat-umat belakangan tidak akan pernah bisa menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Apa yang membuat baik generasi awalnya? As-sunnah. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kesimpulan yang luar biasa dari seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang begitu cara beragama. Beragama itu mengikuti, bukan membuat hal baru. Ittabi'u wa la tabtadi'u, begitu kata Ibnu Mas'ud. Ikutilah, jangan membuat hal baru. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Dengan apa? Dengan ajaran Rasul dan para sahabat. Cukup itu. Jadi cukup ikuti mereka, jangan membuat hal-hal baru dalam beragama. Jangan sok kreatif dalam masalah agama. Kalau masalah ilmu dunia, pengetahuan, teknologi, silahkan kreatif. Inovasi tiada henti, silahkan. Tapi kalau agama ini sudah fix, agama ini sudah dibilang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita enggak percaya dengan kata Allah? Allah menyatakan sempurna kemudian kita nambah-nambahi, berarti kita sok tahu. Berarti kita lebih pintar daripada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya sekali orang yang
berani menambah-nambahi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kata beliau hafizahullah, wa amarona ta'ala an nahkumahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita, memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjadikan Rasul sebagai hakim. Nuhakkimahu, ya, untuk menjadikan Rasul sebagai hakim. Fi kulli sya'nin min syu'uni hayatina, dalam setiap urusan dari urusan-urusan hidup kita. Wa an narji'a ila hukmihi, dan kita harus kembali kepada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masa hidup dulu, para sahabat itu berhukum dengan Rasul, ya tinggal datang ke Rasul, ada kasus, ada masalah, tanya kepada Rasul, mana yang betul. Itu Rasul masih hidup. Sekarang Rasul sudah dikubur. Gimana caranya kita berhukum dengan hukum Rasul? Tidak ada cara kecuali mengikuti as-sunnah. Nah, itulah kenapa kita belajar as-sunnah. Kenapa kita belajar tuntunan Rasul? Karena kita ingin menghukumi hidup kita, urusan kita semuanya sesuai dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentu akan ditentang oleh orang-orang yang tidak suka dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itulah kehidupan, ya. Seperti itulah kehidupan. Orang yang mengikuti Rasul pasti akan ditentang oleh orang yang enggak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Ini paling banyak, ya, surat An-Nisa menegaskan tentang manhaj ini. Dari An-Nisa 80, An-Nisa 14, An-Nisa 65 sekarang. Allah berfirman, fala wa rabbika, sekali-kali tidak, demi Rabb kamu. Allah bersumpah nih, demi Rabbmu, demi Allah. La yu'minun, mereka tidak beriman. Berarti apa? Kalau nggak beriman apa namanya? Kafir. Ini hukum umum. Kita nggak mengkafirkan perorangan nih. Hati-hati, ya. Kita nggak mau memvonis satu persatu. Kita nanti dituduh suka mengkafirkan itu misalnya. Ini kita cuma baca ayat. Kita baca firman Allah. Kalau dibilang ayat Quran suka mengkafirkan, berarti menuduh Allah. Ya, memang kenyataannya begitu, mau gimana? Orang yang nggak mau menerima ayat Quran bukan orang Islam. Ya. Kita sebagai orang Islam pasti beriman kepada apapun kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yu'minun, mereka tidaklah beriman. Jadi masih kafir. Sampai kapan? Hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Jadi kalau dalam kasus, dalam permasalahan, dalam problematika hidup ada masalah, maka wajib menjadikan Rasul sebagai hakimnya. Itu kalau mau apa? Beriman. Kalau tidak mau berhukum dengan hukum Rasul, itu tidak beriman. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun. Bahkan ditegaskan Allah bilang wa rabbika, demi Rabb kamu. Kalau pernyataan dalam bahasa manapun, ya, enggak cuma Arab, kalau ditegaskan dengan sumpah itu artinya lebih serius gitu. Kalau dengan sumpah itu artinya penegasan, demi Allah saya enggak mencuri gitu. Saya enggak mencuri. Cuma bilang gitu. Dengan demi Allah saya enggak mencuri, mana lebih kuat? Yang pakai sumpah lebih kuat gitu. Walaupun dusta, ya itu perkara lain. Maksudnya secara ucapan itu lebih kuat. Di sini Allah bersumpah benar-benar tidak beriman. Siapa? Orang yang tidak menjadikan Rasul sebagai hakim. Jadi ingat, ya, ini hukum umum. Kita bukan mau mengkafirkan siapapun. Secara umum seperti itu. Hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Jadi sampai menjadikanmu sebagai hakim dalam apapun yang mereka persengketakan, apapun yang mereka perselisihkan, apapun yang mereka pertengkarkan, permasalahkan. Masalah di antara mereka harus dikembalikan kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai hakimnya. Rasul sebagai hakimnya, ya, Rasul sebagai penengahnya, wasitnya. Ya, kalau di Indonesia istilah wasit itu sepak bola gitu, ya. Ada wasit, ada hakim garis itu. Itu masalah sepak bola aja mengikuti hakim sama wasit, ya. Sebenarnya masalah kehidupan semuanya begitu. Karena sepak bola itu kan pertentangan, ya. Jadi ada pertikaian, ada pertandingan gitu. Jadi pertandingan itu butuh hakim. Makanya dalam persengketaan apapun dalam kehidupan itu butuh hakim. Makanya di Indonesia ada
departemen kehakiman, kalau nggak apa namanya keadilan gitu. Pokoknya ada hakim, hidup itu butuh hakim. Nah kita orang Islam, kata Allah, tidak beriman sebelum menjadikan Rasul sebagai hakim. Kita tidak beriman sebelum menjadikan Rasul sebagai apa? Hakim. Tsummalat yajidu, bahkan tambahannya nggak cuma menjadikan hakim saja kemudian tapi masih dongkol di hati. Tambahannya lagi syaratnya beriman apa? Kemudian tidak terdapat fi anfusihim, dalam diri-diri mereka atau di hati-hati mereka, harajan, rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan. Jadi kalau kita mau beriman, kita datang ke Rasul, gimana hukumnya Rasul? Rasul putuskan hukumnya kamu salah misalnya, kita harus ridho dengan hukum itu. Kalau kita tidak ridho, kita masih merasa berat, ada haraj dalam diri kita, belum beriman. Belum apa? Belum beriman. Bahkan wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuh hati. Coba, Masya Allah, penegasannya luar biasa nih. Ini ayat luar biasa nih. Ayat ini ditakuti oleh orang-orang kafir sebenarnya. Ayat ini ditakuti oleh orang-orang munafik. Makanya yang paling suka dengan ayat ini orang mukmin. Orang mukmin tuh senang sekali ada ayat begini. Memang kita mukmin tuh begitu gitu. Jadi yang nggak suka dengan ayat ini bukan orang beriman. Dari ayatnya saja udah nggak disukai ya. Gimana dengan konsekuensi pengamalannya gitu. Udah banyak orang nggak suka dengan ayat seperti ini. Ini makanya kita ragu jadinya, ini muslim atau bukan muslim. Muslim kok nggak suka dengan ayat gitu kan. Ayat Al-Quran kok nggak disukai. Bahkan sebagian orang munafik ya, di negeri manapun lah, ini kita nggak sebutkan negeri mana, itu melarang sebagian ayat-ayat Quran untuk dibaca, apalagi dipelajari, apalagi diajarkan, dilarang. Nggak boleh masuk ke dalam kurikulum pendidikan agama, nggak boleh. Di antaranya ayat seperti ini nggak boleh, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Gimana orang Islam nggak boleh berhukum dengan hukum Rasul, itu apa maksudnya? Jadi kita berislam ngikut siapa gitu? Ngikut Islam gaya mereka, ngikut Islam yang sudah diakulturasi dengan kebudayaan, Islam yang sudah dicampur dengan kearifan lokal dan lain sebagainya. Ini naudzubillah min dzalik. Kita mau masuk surga jadi gagal kalau seperti itu caranya. Karena kita gagal beriman kalau seperti itu, ya. Kita ingin taat Rasul, kita ingin menjadi Rasul sebagai hakim, dilarang, nggak boleh. Terus jadi apa dong? Kita gagal masuk surga kalau seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya hati-hati saja ya, hati-hati saja. Beragama itu sebentar sebenarnya. Hidup itu sebentar. Masa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya begini kita nggak bisa taat kepada Rasul? Masa yang cuma sebentar ini kita rela meninggalkan ajaran Rasul demi kenyamanan dunia yang sesaat gitu kan? Memang begitu hidup. Hidup itu perjuangan, saya sudah sampaikan berkali-kali. Hidup itu berat. Ya, kita bukan nantang siapa-siapa, bukan. Tapi begitulah cara hidup yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mau menang-menangan, kita bukan mau nantang-nantang perang, bukan. Tapi hidup itu adalah bagaimana mengikuti Rasulullah. Hidup itu adalah menjadikan Rasul sebagai hakim. Hidup itu adalah taat, sami'na wa ata'na. Itu saja ajaran yang kita pegang selama ini. Jadi kita beragama, berislam itu mengikuti ajaran Rasulullah. Ada sebagian orang mengatakan, udahlah, beragama itu yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu gitu-gitu amat. Jadi ini sepertinya nasihat baik, sepertinya gitu. Ada sebagian orang tua yang khawatir anaknya ngaji, udahlah nggak usah ngaji-ngaji gitu aja, gitu-gitu amat, nanti jadi teroris. Yang jadi teroris itu khawarij. Kita nggak mengajarkan itu sama sekali ya. Kita justru menentang khawarij. Tapi uniknya dakwah ini pun dibilang sebagai apa? Bibit khawarij. Masya Allah, ini tuduhan lagi. Terjadi itu. Tidak ada satu teroris pun yang ditangkap oleh Densus 88 kecuali itu akidahnya sama dengan Salafi Wahabi. Ada penegasan seperti itu dari sebagian oknum ya. Ini luar biasa nih. Di sisi Allah nanti persidangannya ya. Di akhirat kita nggak bisa menyidang di dunia. Ini tuduhan tanpa bukti, jelas dosanya sangat besar. Hati-hati berbicara ya. Mungkin Anda sekarang di dunia tidak diapa-apain ya, karena Anda sedang megang kekuasaan dan sebagainya. Tapi Allah Maha Adil. Tuduhan tanpa bukti itu adalah kedzaliman.
dakwah sunnah itu menentang khawarij. Kok kemudian dikatakan apa? Tidak ada satu teroris pun kecuali akidahnya sama dengan salafi wahabi. Kalau masalah akidah sama, mungkin ada yang sama, karena umat Islam semua akidahnya sama. Coba kita dengan Syiah pun ada yang sama, jangan dikira nggak ada yang sama. Sama. Kita dengan Aswaja, dengan Muhammadiyah, Persis, apapun aliran di Indonesia ini, apapun ormas di Indonesia, sama, banyak kesamaannya. Tapi tidak kemudian dikatakan tidak ada satu teroris pun itu kecuali akidahnya salafi wahabi. Apa yang sama dengan salafi wahabi? Cuma dicontohkan karena mereka melarang tahlilan, karena mereka melarang maulid nabi. Ya ampun, itu sebagai standar sebagai teroris? Tidak bisa. Begitu gampangnya menuduh begitu. Pasti orang Muhammadiyah protes dengan kata-kata itu. Muhammadiyah dari dulu melarang tahlilan, melarang maulid nabi, itu Muhammadiyah dari dulu. Bahkan NU juga yang dulunya pendirinya Mbah Hashim Asy'ari itu juga nggak suka dengan acara maulid nabi yang hingar-bingar dan sebagainya. Beliau ada aturan tentang masalah maulid nabi. Kalau maulid nabi cuma membacakan sirah nabawiyah itu beliau bolehkan. Tapi kalau sudah kemudian berbagai macam acara yang berlebihan itu beliau larang. Jadi begitu ya. Jadi intinya memang apa? Banyaklah orang-orang yang sengaja ya membuat tuduhan-tuduhan terhadap dakwah sunnah ini, karena ya nggak tahu wallahu alam apa motifnya, tapi mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Kemudian wa ballaghanallahu ta'ala bi anna nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwal uswatul hasanah. Kemudian Allah juga menyampaikan kepada kita bahwa nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah apa? Al-uswah al-hasanah. Uswah kita menjadikannya sebagai, kita bertaasi kepada beliau, menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai contoh terbaik, sebagai apa? Sebagai role model ya, sebagai teladan, sebagai mungkin orang bilang idola, tapi kalau idola itu sebenarnya dewa ya, kita nggak pakai kata idol, itu dewa. Sebagai teladan intinya, itu kata yang terbaik. Nabi Muhammad itu teladan terbaik, hasanah terbaik bagi kalian. Kalian mau, orang-orang kan biasanya punya role model ya, orang siapa idolamu, siapa favoritmu, siapa yang kamu gemari, siapa. Orang itu banyak punya jawaban ini, anu itu segala dan lain sebagainya ya. Padahal dalam Al-Quran kita disuruh mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah nggak boleh mengidolakan lagi, susah meninggal kata itu ya. Menjadikan selain Rasul sebagai teladan boleh saja, tapi dalam perkara yang sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah. Misal orang mengatakan, oh saya suka dengan figur Umar, ya udah silakan. Oh kalau saya suka Abu Bakar, kalau saya suka Utsman, tidak masalah mengidolakan begitu, tapi jangan menjadikan itu sebagai apa? Alat ukur kebenaran, itu yang masalah nanti. Oh ini kelompok Ali, ini kelompok Umar, perang jadinya. Itu nggak boleh ya. Mengatakan kami yang paling benar, kami yang paling, itu yang disebut dengan apa? Hizbiyah, semangat bergolong-golongan, nggak boleh. Makanya agar kita bersatu, kita tidak boleh menjadikan teladan kecuali satu. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membanggakan produk-produk manapun, produk lokal atau produk luar negeri ya. Islam ini bukan masalah hebat-hebatan produk, bukan. Islam ini adalah kembali kepada ajaran yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan model yang harus kita ikuti itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang harus kita ikuti hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita ikuti, jangan mengikuti yang lain. Berarti kita nggak boleh ikut ulama. Siapa yang bilang begitu tuh kan? Kesimpulannya salah lagi nanti. Kita mengikuti Rasul bukan berarti meninggalkan ulama ya, harus pahami baik-baik. Kenapa? Karena banyak orang yang mengklaim begitu. Itu salafi, nggak mau ikuti ulama. Kata siapa kita nggak ikut ulama? Kita itu mengikuti sahabat. Sahabat itu para ulama. Kita mengikuti tabiin, salafus saleh itu kan tabiin yang mengikuti sahabat, itu para ulama. Jangan dibilang nggak ngikut ulama, kita ikuti mereka. Karena kita nggak melihat Rasul, kita untuk tahu gimana sunnah Rasul dari mana kalau nggak dari sahabat.
Kalau nggak dari tabiin dari mana? Kalau nggak dari tabiut dari mana? Dari ulama, semua dari ulama. Ya, jangan dibilang begitu. Ini lagi tuduhan-tuduhan dan banyak tuduhan terhadap dakwah sunnah ini ya. Karena memang begitu ya. Sesuatu yang baik pasti ada pembencinya, pasti. Siapapun. Ya, sekarang orang kan punya istilah followers sama haters gitu. Kalau orang yang followersnya banyak, hatersnya juga banyak, itu pasti itu. Nggak ada orang nggak punya haters, itu nggak ada. Semua pasti ada. Apalagi yang namanya dakwah sunnah ini dakwah yang indah sekali ya. Banyak orang yang kemudian iri dan lain sebagainya. Jadi Allah menjadikan Rasul sebagai al-uswah al-hasanah wal qudwah as-salihah. Ini juga maknanya sama ya. Qudwah itu teladan juga, salihah yang bagus, yang saleh. Wa namudaj al-amthal, dan contoh yang paling ideal. Tidak ada yang lebih ideal daripada kehidupan Nabi. Makanya disayangkan sebagian kaum muslimin enggak mempelajari sirah nabawiyah, enggak mempelajari peri kehidupan Nabi, tapi sudah mendalami kehidupan filosof. Jadi mengidolakan Sokrates misalnya, Plato, Aristoteles, Aristokrates, ataupun filosof-filosof Cina, filosof India, macam-macam banyak filosof di dunia ini sampai hari ini juga. Mengidolakan mereka hanya karena pemikiran mereka yang dianggap cerdas, tapi kemudian tidak mengetahui sunnah Rasul bagaimana. Ketahuilah, Anda keliru dalam mengikuti idola. Anda salah dalam mengambil teladan. Tidak ada teladan yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Makanya ada sebagian kaum muslimin, mereka ingin agar kaum muslimin ini ingat dengan sunnah Rasul, makanya bikinlah acara Maulid Nabi. Nah, ini caranya juga tidak tepat ya. Kita kritik mereka yang tujuannya bagus, ingin mengingatkan kembali kaum muslimin biar gak lupa dengan nabinya. Tapi caranya bukan begitu. Kita punya cara yang sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Ya, jadi memang mengikuti jalan kebenaran itu tidak gampang ya. Mengikuti kebenaran itu enggak gampang, harus betul-betul tahu caranya, tahu ilmunya, tahu sunnah Rasul seperti apa. Kan Rasul itu ajarannya udah lengkap. Gara-gara kita kurang paham, kita kurang tahu, kita bikin cara sendiri, ternyata menyelisih cara Rasulullah SAW. Begitu orang beragama ya. Banyak penyimpangan itu karena kurang ilmu sebenarnya. Kalau secara hati sudah lurus, hatinya baik, hatinya cuma ingin kebaikan ridho Allah Ta'ala semata, tapi ketika caranya tidak mengikuti sunnah, itu akan mengakibatkan apa? Penyimpangan, kesesatan, kekeliruan. Alladzi yajibu ittiba'uhu, yang wajib untuk mengikutinya, wal iktidak bihi, dan meneladaninya. Jadi ini hal yang mungkin perlu ditegaskan terhadap para generasi muda kita terutama ya. Makanya mengajarkan Islam ini sejak dini, sejak PAUD, sejak TK, sejak SD, ajarkan kepada mereka agar jangan mengidolakan yang aneh-aneh gitu. Tapi ya masalahnya di situ lagi ya. Orang tua mungkin dengan kata-kata menanamkan cinta Rasul, menceritakan tentang kehidupan Rasul, menceritakan tentang kehidupan sahabat, tapi tontonannya, kartunnya lain. Akhirnya anak lebih mengidolakan Superman, Batman, Wonder Woman, siapa macam-macam gitu. Enggak tahu lagi lah kartun sekarang. Itu cuma mengubah pikiran anak-anak kita. Kita enggak sadar bahwa penjajah, mereka tidak hanya menjajah dengan cara menyerang sebuah negara, dihancurkan. Enggak cuma itu. Penjajahan itu ada penjajahan budaya, penjajahan pendidikan, penjajahan moral. Dan itu yang sangat efektif menghancurkan kaum muslimin dimanapun. Kita kembali kepada sejarah bagaimana Andalusia yang sudah dikuasai Islam selama hampir 8 abad, kemudian bisa direbut kembali oleh orang-orang kufar. Itu karena apa? Penjajahan moral sebenarnya. Makanya kalau orang Islam udah nggak bisa lagi mengidolakan Nabi, nggak bisa mengidolakan Salahuddin Al-Ayyubi atau para orang-orang hebat zaman dulu, orang-orang Islam zaman dulu, mereka lebih mengidolakan orang-orang kafir, maka masa depan itu bukan milik Islam. Kita akan melihat kehancuran itu. Umat Islam udah salah figur, ya. Umat Islam udah salah idola. Bahkan idola, kalau anak-anak mungkin film kartun yang dia lihat. Yang remaja nanti melihat idola siapa?
ke artis atau atlet itu jadi idola. Makanya atlet bola kayak Ronaldo atau Messi atau siapa itu idola sedunia itu. Sampai di negaranya kayak di Argentina itu Messi kayak udah mengalahkan presiden itu. Mengalahkan dewa ya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini bahaya orang kalau udah mengidolakan macam-macam orang yang nggak ngerti Islam. Mereka nggak lagi cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tanamkan sejak dini terus, dan itu harus continue istiqomah sambil berdoa pada Allah, ya Allah selamatkan generasi muda kita, selamatkan anak-anak kami, selamatkan cucu-cucu kami dari idola-idola yang tidak benar. Ya, makanya ada ya, acara idol ya. Ini internasional sampai di Indonesia juga. Idol itu rata-rata kan artis, memang keartisan, masalah nyanyi gitu. Itu yang jadi idola. Itu yang jadi dewa gitu. Naudzubillah min dzalik. Mau jadi apa masa depan bangsa ini? Mau jadi apa generasi muda kita? Mereka nggak kenal Islam. Mereka nggak kenal Rasul. Makanya wajar kalau kemudian maksiat merajalela, bid'ah merajalela, syirik merajalela, ya karena sudah tidak mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata idola lagi, bukan idola, tidak meneladani Rasulullah. Mereka tidak meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ngerti bahkan Rasul itu seperti apa, bagaimana, apalah yang dilakukan. Kemudian ditambah lagi serangan yang bertubi-tubi dari orang-orang kafir, orientalis khususnya, yang menuduh Rasulullah dengan berbagai tuduhan. Baik dengan karikaturnya, baik dengan cerita-ceritanya. Rasul itu dibilang naudzubillah min dzalik ya. Ini sebenarnya kita geram untuk menceritakan ini, tapi itu terjadi. Dibilang orang India bilang itu Muhammad itu melakukan pelecehan terhadap anak kecil. Masa menikahi anak 6 tahun gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Ini tuduhan-tuduhan dari mereka. Tuduhan dari mereka sengaja. Yang namanya pokoknya banyaklah orang-orang yang anti Islam itu melakukan berbagai tindakan, dan itu tanpa sadar orang-orang Islam sendiri ada yang pro, ada yang kontra. Coba aneh kan? Ada orang Islam yang pro dengan hal begitu. Ini Islam apa gitu? Yang namanya setiap kontroversi pasti ada yang pro, ada yang kontra. Orang-orang yang menyerang Islam itu anehnya ada dari kalangan orang Islam yang mendukung mereka. Itu yang bahaya, makanya itulah orang-orang munafik. Orang munafik itu sebenarnya lebih bahaya daripada orang-orang yang belum Islam. Orang munafik masalahnya udah ngaku Islam, tapi sejatinya masih tidak suka dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman, ini dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ini kalau di acara Maulid Nabi sering dibaca ini ayat ini. Karena memang awalnya dulu orang bikin Maulid Nabi untuk mengingat Nabi, untuk menjadikan Nabi sebagai apa? Sebagai teladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang terbaik. Lihat ya, ini Allah yang bilang. Sudah ada. Jadi jangan cari-cari lagi. Sudah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu teladan terbaik, gak ada teladan yang lebih baik. Masalah apapun, masalah berumah tangga, gak ada rumah tangga yang lebih harmonis daripada Rasulullah. Masalah pendidikan, gak ada pendidikan yang lebih hebat daripada pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat pendidikan sekarang. Ini kalau berbicara masalah pendidikan, masya Allah banyak hal yang perlu dikritisi. Banyak sekali ya. Sekolah itu pembodohan. Ya, ini terlalu ekstrim saya kata-kata ini, tapi silakan cari bukti sendiri. Yang jelas sangat nyata itu upaya entah dari siapa gitu, elit global mungkin mengupayakan agar Indonesia ini orangnya bodoh-bodoh gitu. Makanya orang Indonesia itu dididik untuk menjadi antek gitu, nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa, dibodohin kita, pembodohan pendidikan kita. Naudzubillah min dzalik. Coba Rasulullah bagaimana mendidik murid-muridnya, mendidik para sahabat, anak mudanya. Usama bin Zaid umur 17 tahun sudah jadi panglima gitu. Apa ceritanya anak-anak kita 17 tahun baru main TikTok itu? Bagaimana jadi panglima? Gak bisa, pendidikannya beda gitu. Kita udah jauh sekali ketinggalan dengan pendidikan Rasulullah SAW. Coba gali pendidikan Rasul seperti apa. Coba gali kehidupan sosial Nabi seperti apa.
Coba gali akhlak Nabi seperti apa. Coba gali kehidupan Rasul bersama para sahabatnya. Sejarah kehidupan mereka ini semuanya sejarah emas yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin karena penjajahan dari orang-orang kafir ingin memutus generasi muda kita dari sejarah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu efektif. Kalau generasi Islam enggak kenal Nabi, enggak kenal sahabat, itu gampang sekali mereka untuk menguasai kaum muslimin, dan itulah target mereka. Kita itu dalam penjajahan. Kita juga diadu domba. Kenapa Aswaja diserang, disuruh perang dengan Salafi Wahabi itu? Siapa yang ngadu domba itu? Sengaja dari orang-orang kafir itu, orang-orang Syiah. Mereka mengadu domba kita. Akidah kita dengan Aswaja itu 90% atau 99% itu sama gitu. Bedanya dikit saja. Mungkin mereka tahlilan, mereka maulid Nabi, mereka itu hanya segelintir dari kebid'ahan yang ada pada mereka. Tapi akidah dasarnya sama. Yang beda besar itu dengan Syiah justru. Tapi kenapa ada yang mesra dengan Syiah tapi nggak bisa mesra dengan Salafi? Ini kan aneh. Itulah ulah-ulah orang-orang yang sengaja membuat tuduhan-tuduhan ya, membuat isu-isu yang bisa mempengaruhi akal-akal manusia, terutama yang memang tidak belajar, tidak mau belajar agama ini dengan baik. Ya udah, kesabaran lagi yang harus kita kuatkan. Memang hidup itu penuh dengan kesabaran, harus berbekal kesabaran. Uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa? Bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir. Tadi dibilang pertama lakum. Lakum ini siapa? Semua kalian. Tapi berikutnya Allah rinci lagi, Allah pertegas lagi. Itu teladan itu khususnya bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir. Kalian kaum muslimin ada yang gak berharap Allah dan hari akhir, akhirnya itu gak bisa meneladani Rasul. Jadi siapa yang bisa meneladani Rasul? Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ngaku-ngaku beriman gak bisa. Makanya orang yang gak suka dengan sunnah Rasul, ketahuilah itu orang yang sebenarnya belum berharap Allah dan hari akhir, hanya ngaku-ngaku saja. Ini kita hanya menyimpulkan dari ayat Quran, bukan kita menvonis siapa-siapa, enggak. Begitu kesimpulan yang yang kita baca dari ayat Al-Quran, memang seperti itu. Tadi dibilang lakum umum, berikutnya Allah bilang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir. Jadi yang gagal mengikuti Rasul, gagal meneladani Rasul, itu orang-orang yang memang tidak berharap Allah dan hari akhir. Kalau beriman, ngaku beriman itu pengakuan gitu, sejatinya belumlah beriman. Kalau kita betul-betul beriman, kita pasti berusaha semaksimal mungkin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, yang kecuali yang apa? Yang dikhususkan bagi Rasul. Karena ada ajaran-ajaran Rasul yang memang tidak boleh ditiru, ya, seperti misalnya Rasulullah itu puasa wisol, umatnya dilarang wisol. Bagaimana puasa wisol? Puasa wisol itu mungkin puasa tanpa buka, ya, hanya sahur saja, seperti orang Yahudi dulu. Itu nggak boleh. Dulu Rasul melakukan itu. Sahabat ada yang begitu. Kata Rasul, kenapa kalian tidak berbuka? Kata mereka, kami melihat engkau tidak berbuka. Kata Rasul, aku diberi minum dan makan oleh Allah, kalau kalian harus berbuka. Begitu. Ini contoh pengecualian. Itu ajaran khusus milik Rasulullah, nggak boleh ditiru. Contoh yang lain, misal Rasul itu poligami lebih dari 4, umatnya maksimal 4. Begitu. Jadi itu kekhususan, dan itu sedikit, ya. Perkara yang dikhususkan, kekhususan bagi Rasul itu sedikit. Mayoritas kehidupan Rasul adalah teladan bagi umatnya. Semua kehidupan Rasul rata-rata apa? Teladan bagi umatnya. Kemudian itu bisa menjadi teladan bagi siapa? Orang yang berharap Allah dan hari akhir, dan wadzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau zikirnya sedikit siapa? Orang munafik. Ya, disebutkan dalam An-Nisa juga bahwasanya orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri salat berdiri dengan malas. Ada panggilan adzan, entar dululah tunggu iqamat. Malas. Itu ciri-ciri orang munafik.
Berangkat tapi malas gitu, enggak berselera gitu, ibadah tapi enggak cinta gitu, itu munafik. Ya, naudzubillah min dzalik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kecuali sedikit. Itu ciri-ciri munafik. Yang bisa meneladani Rasul siapa? Wa dzakarallaha katsiran. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, mukmin. Kalau mukmin bisa meneladani Rasul. Kalau orang yang jarang zikir, sedikit zikirnya, sedikit ingat Allahnya, malas beribadahnya, sulit mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bukan mukmin, karena dia munafik. Orang munafik enggak bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa farraqallahu ridahu biridha rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faqala, afwan, salah baca, bukan farraqah. Corona bukan corona. Corona. Jadi udah ada corona ya di dalam bahasa Arab dari dulu, corona udah ada ya. Corona itu artinya apa? Menggandengkan. Bukan virus ini. Allah menggandengkan ridhonya dengan ridho Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya ridho Allah tergantung ridho Rasul. Kalau Rasul nggak ridho, pasti Allah nggak ridho. Gitu. Ini luar biasa sebenarnya Rasul kita ya. Kita punya Rasul yang istimewa, manusia terbaik secara mutlak, Nabi terbaik secara mutlak. Tapi kenapa kita nggak mau meneladaninya? Itu aneh. Iman nggak sebenarnya? Kamu beriman atau enggak? Ngaku beriman kok suka menentang ajaran Rasul gitu. Ngaku beriman kok lebih suka bid'ah daripada sunnah. Ini aneh, luar biasa keanehannya. Kalau orang beriman betul-betul beriman, itu lebih suka as-sunnah daripada bid'ah. Lebih suka mengikuti Rasul daripada ajaran yang menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita tegaskan lagi. Kita ngajak orang-orang beriman saja memang. Khusus bagi yang beriman yang mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya ahaqqu an yurduhu, lebih berhak untuk mereka mencari ridhonya. In kanu mu'minin, kalau memang mereka beriman. Tuh lihat kan, syaratnya beriman. Yang bisa menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicari ridhonya hanya orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, lebih memilih ridho tetangga daripada ridho Allah gitu. Lebih memilih ridho manusia daripada ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang itu ajaran Rasul, tapi kan itu dibenci masyarakat, gimana dong? Ada dai di Indonesia begitu. Ya memang ini tidak diajarkan Nabi, tapi kan ini di masyarakat kita begitu gitu. Berarti cari ridho siapa kamu? Ya, naudzubillah min dzalik. Berat ya, mengikuti Rasul itu berat memang. Tantangannya itu dengan masyarakat yang nggak ngerti sunnah Rasul, masalahnya gitu. Jadi beralasan, tapi kan masyarakat sini loh, Anda dai, Anda ustadz, Anda kiai, kok lebih memilih ridho masyarakat daripada ridho Allah dan Rasulnya? Ini aneh gitu kan. Harusnya Anda yang pertama kali mengajarkan kepada masyarakat, mari kita cari ridho Allah dan Rasulnya. Masalah ridho yang lain belakangan gitu. Harusnya begitu dai, harusnya begitu ustadz. Kok ustadz malah ngajari untuk ngikuti ridho masyarakat? Ini agama Islam apa agama masyarakat jadinya? Ini agama Allah, agama dari Allah atau agama dari masyarakat? Ini aneh gitu kan. Agamamu apa? Kamu beriman kepada siapa gitu? Ini jelas sekali Allah bilang di situ ya. Surat apa itu? At-Taubah ayat 62. Allah dan Rasulnya yang paling berhak untuk mereka cari ridhonya. Daripada siapa? Daripada semuanya. Daripada selain Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jangan cari ridho manusia dengan murka Allah Ta'ala. Ya, jangan mencari ridho manusia dengan resiko dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya. Mungkin Anda di dunia nyaman, tapi bentar lagi masuk akhirat, masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Apalah artinya kenyamananmu di dunia yang singkat ini, yang kemudian berakibat fatal kamu masuk penjara selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Apa yang kita cari sebenarnya? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kita ini hidup cari ridho Allah, bukan cari ridho siapa-siapa.
ridho Allah dan ridho Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ja'ala ittiba'u rasulihi, dan Allah menjadikan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam alamatan ala mahabbatihi, sebagai tanda atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul cinta kepada Allah, cirinya apa? Tandanya apa? Alamatnya apa? Ittiba' Rasul. Meneladani Rasul, bukan mengikuti kemauan masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau masyarakat sesuai sunnah, alhamdulillah kita enak hidup begitu. Makanya sebagian orang lebih memilih hijrah ke tempat yang di situ udah mengenal sunnah. Itu memang enak, itu nyaman gitu. Tapi sekali lagi, kenyamanan di dunia belum tentu kenyamanan di akhirat gitu. Karena memang tidak bisa digabungkan dua kenyamanan ya. Allah tidak menggabungkan dua keamanan dan tidak menggabungkan dua ketakutan. Jadi siapa yang hidup di dunia aman dan nyaman, di akhirat akan ketakutan. Siapa yang di dunia ketakutan, di akhirat akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut karena apa? Takut karena berusaha mencari ridha Allah. Memang menakutkan ya. Mencari ridha Allah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, berat. Ini saya kasih tahu buat yang siap saja ya. Artinya memang begitu, hidup itu begitu. Jangan kemudian ditutup-tutupi, memang begitu. Sudah begitu, Al-Quran itu isinya banyak sekali menjelaskan tentang perseteruan antara Nabi dengan kaumnya. Sampai ada Nabi yang dibunuh dengan berbagai cara. Nabi dibelah jadi dua badannya. Itu Nabi padahal. Memang hidup itu seperti itu ya. Jangan kita kemudian hanya mencari kenyamanan dunia, kemudian apa? Akhirnya di akhirat kita hina ya. Naudzubillah min dzalik. Coba lihat syaratnya di sini. Syarat mencintai Allah, syarat dicintai Allah, syarat mencintai Allah dan dicintai Allah. Mana lebih penting? Mencintai atau dicintai? Dicintai lebih penting, tapi nggak bisa kita dicintai Allah tanpa mencintai Allah. Dan mencintai Allah saja tidak cukup. Kalau sekedar pernyataan, saya cinta kepadamu ya Allah, nggak titik di situ. Ada syaratnya. Lihat syaratnya sekarang. Allah berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah." Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengaku mencintai Allah? Siapa yang mengaku mencintai Allah? Orang Islam bukan? Semua orang Islam mengaku cinta Allah? Iya. Kalau ada orang saya enggak cinta Allah, bukan orang Islam itu, ya. Otomatis kafir itu yang begitu. Orang benci Allah kafir. Bagaimana benci Allah kemudian mau masuk surga? Surga milik Allah, kok kamu benci sama Allah? Gimana ya, enggak bisa. Kalau kamu mau masuk surga, cintai Allah dulu, ya. Cintai Allah. Itulah orang Islam. Sekarang katakan kepada orang Islam, jika kalian mencintai Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disuruh kul ini, yang suruh bilang Rasulullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Jadi kita disuruh ikut Rasul. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi syarat. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, kalian harus ikuti Rasulullah. Artinya apa? Kalau kalian mengikuti Rasul, berarti kamu cintanya benar. Kalau tidak, kalian bohong, cintanya palsu, rayuan gombal, ya. Omong kosong. Saya cinta Allah, terus ikut Rasul, nggak mau, saya cuma cinta aja. Bohong itu. Cinta Allah harus mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau berhasil kita mengikuti Rasul, pertama berhasil mencintai Allah, Muslim. Kemudian berhasil mengikuti Rasul, bertakwa. Kemudian apa? Hasilnya sekarang, selain diakui cintanya oleh Allah, berarti benar cintanya. Yang kedua, yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu. Nah itu targetnya. Kita mencintai Allah itu wasilah, sarana untuk meraih suatu tujuan. Apa tujuannya? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu kan mencari cinta. Bukan cuma Arjuna yang mencari cinta ya. Hidup itu mencari cinta. Cinta siapa? Bukan cinta seorang gadis jelita, bukan. Cinta Allah Subhanahu wa taala.
Hidup itu mencari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kamu menjadi apa kalau dicintai Allah? Menjadi Habib. Habib itu kekasih, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi wali. Wali itu kekasih juga artinya. Wali, Habib, Khalil, itu cuma tingkatannya berbeda. Khalil yang paling tinggi. Allah punya Khalil cuma 2. Siapa? Siapa Khalilullah? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Itu tingkat cinta yang paling tinggi, khullah. Khalilullah itu cuma 2, paling tinggi. Nah baru di bawahnya ada Habib, ada wali. Tapi ini saya nggak tahu tingkatannya. Kayaknya sama aja lah, Habib dengan wali sama. Pokoknya itu orang-orang yang Allah cintai. Cuma sama dari segi Habib antara wali saya nggak tahu perbedaannya, memang nggak ada ya. Cuma tingkat kewalian atau tingkat kecintaannya berbeda-beda. Yang paling mengikuti Rasul itu yang paling Allah cintai. Wali yang paling khusus, wali yang paling tinggi adalah wali yang paling mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang tingkat pengikutan Rasul itu 99% ibaratnya, itulah tingkat kewalian yang paling tinggi. 100% nggak ada ya. Nggak ada orang 100% mirip Rasul, nggak ada. Pasti ada kurangnya, pasti dijamin, pasti nggak ada yang sempurna mengikuti Rasul. Makanya hidup ini bagaimana memaksimalkan ittiba kita kepada Rasul. Kita ngaji, dari dulu ngaji. Dulu sebelum ngaji mungkin ikut Rasul cuma 10% dari ajaran Rasul. Itu udah hebat banget gitu. Setelah ngaji harus meningkat gitu. Sekarang udah tambah berapa tahu sunnah Rasul? Sudah berapa kita bisa mengikuti menyesuaikan ajaran Rasul? Apakah menjadi tambah 10%, kemudian 15%, kemudian 25%, kemudian sampai mendekati 90% gitu. Itu tingkat kewaliannya meningkat gitu. Makanya hidup itu sebenarnya menjadi wali, bagaimana wali yang paling tinggi. Jadi wali bukan yang diklaim oleh manusia, ini wali Allah, belum tentu ya. Kita nggak tahu wali Allah yang sejati siapa. Kita hanya melihat dohirnya, ini paling ittiba pada Rasul. Mudah-mudahan itu memang wali yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita juga nggak bisa memastikan, maksudnya. Mudah-mudahan di situ kita nggak bisa memastikan karena nggak ada dalil. Bahkan sembarangan memvonis orang ini bahaya. Jadi menjadi wali Allah, menjadi Habibullah ya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak hanya menjadi kekasih, bonusnya ditambah lagi nih, balasan yang ketiga. Balasan pertama diakui cintanya oleh Allah, balasan kedua dicintai Allah, balasan ketiga yaghfir wa yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Gara-gara apa tadi? Gara-gara ittiba Rasul. Siapa yang berhasil mengikuti Rasul maksimal, dosanya diampuni oleh Allah. Apakah orang ittiba Rasul punya dosa? Pasti punya. Kita itu nggak ada yang sempurna. Kita ini banyak salah. Tapi diampuni oleh Allah. Karena apa? Allah melihat kegigihan kita dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana upayamu mengikuti Rasul? Kamu terhadap bid'ah masih suka deket-deket. Mana upayamu untuk mengikuti Rasul? Kamu masih suka maksiat. Maka siapa yang maksimal mengikuti Rasul, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diampuni itu artinya apa? Ya nggak masuk neraka gitu. Kalau diampuni habis dosanya, diampuni oleh Allah sampai habis dosanya, berarti apa? Tidak masuk neraka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau Allah sudah ampuni, habis itu diapain? Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak disayangi Allah? Dicintai Allah, itu hidup. Hidup itu ke sana arahnya ya. Kalau orang hidupnya enggak ke sana berarti salah sasaran dia. Salah tujuan hidupnya. Dan orang kalau enggak punya tujuan hidup yang benar, itu hidupnya ngawur, ngelantur, ngalor ngidul, enggak jelas. Hidup itu harus jelas tujuannya. Hidup itu mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana marja'us salaf. Oleh karena itu rujukan salaf as-salih inda tanazu, ketika mereka berselisih, wa kitabullah, adalah kitabullah. Ini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tiba-tiba saja waktunya habis ya, Masya Allah. Ada pertanyaan silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan mau bertanya. Satu, yang saya dengar Imam Ahmad rahimahullah berkata orang sunnah mendoakan pemerintah bukan mencelanya. Kalau ada ustadz salaf yang menghina pemerintah, bolehkah ilmu dan fatwanya diambil? Memang ada ya ustadz salaf yang begitu ya. Sejatinya ustadz salaf nggak ada yang menghina pemerintah, nggak ada. Ya kalau itu ada, itu kesalahan, kekeliruan, dinasehati ya, ditegur, disampaikan. Ustadz, kenapa Ustadz mengatakan begini terhadap pemerintah? Sampaikan. Mungkin kecerobohan, keteledoran manusia itu tempatnya salah ya. Tapi secara akidah, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah memang akidahnya apa? Tidak boleh mencela pemerintah. Makanya kalau kemudian pemerintah mencari-cari kesalahan kajian sunnah, yaitu sayang sekali sebenarnya, karena tidak ada pembela pemerintah yang lebih komitmen, yang lebih militan dibanding kajian-kajian sunnah. Sunnah ini beda sekali dengan khawarij ya. Yang suka mencela pemerintah itu khawarij ya, yang suka mencela pemerintah itu khawarij. Adapun kajian sunnah ini semuanya berupaya menjaga keamanan, menjaga perdamaian. Kalau mungkin ada sebagian dari kata-kata yang seakan-akan menentang pemerintah, itu karena memang ajaran Islam seperti itu ya. Karena tidak semua apa yang dilakukan pemerintah itu sejalan dengan ajaran Islam. Jangan hanya karena ini bertentangan dengan pemerintah berarti nggak boleh disampaikan, nggak gitu juga. Ajaran Islam tetap ajaran Islam. Kita sampaikan apa adanya, Al-Quran dan As-Sunnah kita sampaikan. Kalau nanti resikonya mungkin dianggap menghina atau mencela pemerintah, itu kan anggapan, asumsi mereka gitu. Tapi secara asalnya kita tidak ingin merendahkan pemerintah. Kita tidak ingin menjatuhkan pemerintah. Kita justru membela pemerintah. Karena keberadaan pemerintah dalam kehidupan Islam bernegara itu lebih lebih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mentaati pemerintah dalam ketaatan fil ma'ruf. Jadi kalau ada pemerintah yang nyuruh kita bermaksiat, nah ini kita nggak boleh taat. Nah ketika kita mengatakan kepada masyarakat, jangan kamu ikuti, ini kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini tidak disebut mencela pemerintah, tidak ya. Ini mengatakan yang sebenarnya dalam agama. Nah harus dibedakan ya antara menyelisih kebijakan dengan mencela, itu berbeda. Kan ketaatan itu fil ma'ruf kata Nabi. Dan Nabi juga bilang la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, makanya ketika kita tidak mau taat kepada sebagian aturan yang mungkin memang melanggar aturan Allah, itu tidak dikatakan mencela. Itulah ketaatan yang benar, karena taat itu bukan dengan 100% mengikuti, tidak. Kita boleh menyelisih sebuah kebijakan atau aturan yang memang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu tidak dikatakan mencela. Makanya sebagai murid ya jangan gegabah. Ini ustadz mencela pemerintah, padahal mungkin kesimpulan kita yang salah. Coba buktikan itu mencela atau enggak mencela. Kita sebagai murid harus bisa membedakan mana mencela, mana menyelisih kebijakan, itu beda ya. Kemudian yang kedua, apa hukum suka memencet jerawat? Ini masalah pemerintah langsung jerawat ya. Apakah dimaafkan karena tidak ada di syariat? Atau termasuk melukai diri sendiri? Tapi dari medis termasuk sakit di sisi psikologis. Kok medis psikologis? Ini beda medis beda psikologis ya. Saya nggak tahu ini yang menilai psikolog atau dokter ini. Medis sama psikolog itu beda ya. Jadi sakit dari sisi psikologis, berarti psikolog yang berbicara ini. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kalau secara hukum Islam itu mubah, boleh, terserah. Aturannya dalam Islam itu apapun yang tidak memudaratkan itu dibolehkan, tidak masalah. Hukum asal dari dunia, perkara dunia itu halal selama tidak memudaratkan.
selama tidak dilarang dalam agama. Dan diantara yang dilarang itu yang mendatangkan mudorot. Mendatangkan mudorot enggak kira-kira? Kalau mendatangkan mudorot, gara-gara suka mencat jerawat mukanya jadi bopeng dan sebagainya, ya haram. Kalau memang begitu, kita nggak tahu akibatnya kan. Dan beda-beda orang beda akibat gitu. Terserah, hukum asalnya boleh. 3. Mencintai Allah apakah sama dengan perasaan cinta seperti sama suami Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Jelas beda lah. Cinta suami itu kan berbalut syahwat ya. Kalau cinta Allah nggak ada syahwat sama sekali. Beda. Cinta itu bermacam-macam. Terus kayak apa? Cinta itu nggak bisa dilukiskan, sayang sekali ya. Cinta itu nggak bisa diceritakan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan. Coba rasakan saja. Kita hanya bisa melihat konsekuensinya. Kalau betul kita mencintai Allah, kita pasti suka bermesraan dengan Allah dalam tanda kutip ya. Bermesraan itu maksudnya apa? Suka berduaan, suka bercakap dengan Allah. Pernah nggak begitu? Kalau nggak berarti belum mencintai Allah ya. Jadi suka berduaan, munajat. Berduaan itu munajat. Munajat itu artinya apa? Berbisik mesra dengan Allah dalam dzikir, dalam doa-doa, dalam sholat, dalam lantunan ayat suci Al-Quran. Itulah perasaan yang paling dirasakan sebagai orang yang mencintai Allah. Kalau orang mengaku mencintai Allah itu banyak, tapi kemudian nggak suka dengan membaca Al-Quran, itu bohong. Bohong mengaku cinta begitu. Jadi yang bisa kita lihat itu konsekuensinya. Bukan perasaan cinta. Perasaan cinta nggak bisa dilukiskan ya, nggak bisa digambarkan. Tapi dampaknya kita bisa lihat. Kalau orang mencintai Allah, dampaknya itu terlihat. Dia akan lebih suka membaca Quran daripada koran. Dia lebih suka sholat malam daripada tidur. Dia lebih suka untuk taat daripada maksiat. Itu diantara tanda-tandanya. Dia lebih suka belajar daripada ngerumpi. Dia lebih suka ilmu daripada isu. Nah itu dan lain sebagainya. Nah, jadi dampaknya akan terlihat. Ada lagi? Ya. Sedikit saja kalau misalnya kita melakukan atau tidak mentaati misalnya gini Ustaz, mengenai simbol-simbol yang beredar di masyarakat kita misalnya seperti perayaan ulang tahun atau perayaan agama lain atau simbol keagamaan, jika itu masih menjadi sebuah kebiasaan atau mungkin hal yang diremehkan berada di sekitar kita, apakah itu juga termasuk hal yang mungkin bisa menyebabkan kita juga akhirnya meremehkan sunnah ini Ustaz? Dan apakah konsekuensinya kalau atau faedahnya gini Ustaz, misalnya kita belum bisa menjalankan sunnah-sunnah secara keseluruhan, apakah kita juga digolongkan mungkin menjadi yang belum mencintai Rasul? Ya, nah barakallahu fiik. Pertanyaan yang luar biasa. Ketika kita belum bisa menjalankan sunnah Rasul secara maksimal dan sebagainya, apakah digolongkan belum mengikuti Rasul? Ya kita katakan bahwa mengikuti Rasul itu bertingkat-tingkat. Makanya tadi kewalian juga bertingkat-tingkat. Menjadi wali Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang 99% mengikuti Rasul, ada yang cuma baru 1% mengikuti Rasul. Ya udah, sesuai tahapan itulah. Makin maksimal kita belajar sunnah Rasul dan makin maksimal kita menerapkannya dalam kehidupan, maka makin maksimal pula kita menjadi apa? Menjadi Habibullah, menjadi wali Allah, kekasih Allah. Sudah, kita berusaha memaksimalkan saja. Tapi kalau pada kasus misalnya banyaknya simbol-simbol yang dilarang Rasul, kemudian kita nggak mengingkari misalnya, ini mengingkari atau nggak mengingkari masih melihat maslahat dan mafsadat. Jangan itu fasilitas umum kita rusak, nah itu anarkis namanya, dan itu dilarang dalam Islam. Kita hanya bisa melakukan apa yang di bawah kekuasaan kita, minimal di rumah kita nggak ada kan gitu. Apa yang di bawah kekuasaan kita, di luar kekuasaan kita nggak ada kewajiban. Itu kalaupun mau mengingkari itu ada maslahat dan mafsadat yang perlu dipertimbangkan. Nah itulah kebijakan dalam Islam, luar biasa sebenarnya. Makanya maksimalkan dalam menuntut ilmu, sehingga kalau kita punya ilmu yang memadai, kita akan bisa tepat dalam bersikap apapun, dalam hal apapun. Orang itu salah sikap, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu banyak terjadi kesalahan. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu pun salah. Ya. Sehingga ada ormas yang kemudian dibasmi gara-gara suka amar ma'ruf nahi mungkar gitu.
Tapi ya secara umum memang diperlukan dalam agama, tapi ada kaidah yang harus dipahami. Tidak boleh mengingkari kemungkaran kemudian mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Baik kemungkaran lebih besar itu menimpa pribadi ataupun masyarakat luas. Contoh, kita hanya mau mengingkari orang main judi misalnya, gara-gara itu kita dibunuh, itu kemungkaran lebih besar. Jangan ya, jangan gitu. Jadi tetap dipikirkan semua itu. Sudah? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.